Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Ihwatu iman, sahabat QTP yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang keimanan. Saya mengambil sebuah kutipan yang diambil dari Manhaj Al-Muslim halaman ke-9. Para ulama memberikan definisi tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang lebih di sini ada 6 poin. Yang mudah-mudahan ketika kita bisa memahami dari 6 poin ini bisa lebih meningkatkan kualitas keimanan, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Poin yang pertama yang disebut dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu annaka tusaddiqu biwujudi rabbi tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, iman terhadap Allah itu adalah dengan meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu kalau kita lihat dalam hal ini, atau kalau kita definisikan kembali gambaran apa yang disebut dengan meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, sementara kita sendiri tidak bisa melihat Allah, padahal pada dasarnya Allah ini ada. Ihwatu iman rahimakumullah, kalimat antusaddiqu biwujudi rabbi, meyakini akan wujudnya Allah, adalah dengan meyakini Allah yang maha gaib. Ingat, kalimat gaib bukan tidak ada. Kalimat gaib itu ada. Karena di sini kita meyakini Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan tidak akan lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Sesungguhnya aku yang telah menciptakan semua manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan aku mengetahui apa yang setiap manusia bisikan di dalam hatinya. Maka pada dasarnya ketika kita meyakini apa yang kita lakukan tidak akan lepas daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tidak ada manusia atau tidak ada seorang pun, kalau dia benar-benar meyakini akan adanya Allah, maka akan jauh daripada kemaksiatan. Yang kedua, wa annahu azza wa jalla fatirus samawati wal ardh. Yang kedua adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang mana Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh setiap manusia di muka bumi ini, baik orang yang beriman ataupun yang tidak. Tapi Allah berikan khalaqas samawati wal ardh ini, atau Allah ciptakan langit dan bumi ini, tentu dengan berbagai macam manfaat, dengan berbagai macam fasilitas yang Allah telah berikan terhadap kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat ya ayuhan nas, hai seluruh manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kamu pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, yang mana tujuan untuk melaksanakan ibadah ini atau perintah Allah terhadap manusia untuk melaksanakan ibadah adalah tujuannya la'allakum tattaqun, agar manusia menjadi manusia yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, yang mana Allah telah menciptakan langit dan bumi ini, bina'a wa sama'a bina'a,
Dan juga langit, Allah telah menciptakan langit, yang dari mana dari langit ini Allah curahkan adanya air ma'an sebagai bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang ketiga, alimu ghaibis samawat alimu ghaibi wasyahadah. Yang ketiga, Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib ataupun yang nampak. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu ranting yang jatuh illa ya'lamuhu, kecuali Allah mengetahui hal itu. Yang selanjutnya, Rabbu kulli syai'in wa malikuhu, yang mana Allah Rabbu kulli syai'in, maha mengatur segala kehidupan manusia, mulai kita dari lahir sampai dengan kita hidup, sampai dengan kita mati lagi, maka Allah telah mengatur segala sesuatunya. Wa malikuhu, dan Allah maha memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. La ilaha illa huwa rabbu ghairuhu wa annahu azza wa jalla mausupun bikulli kamilin munazzatun ala kulli nukus. Dan kalimat yang terakhir adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahi, karena Allah adalah zat yang maha sempurna dan juga zat yang jauh dari segala kekurangan. Tentu dalam hal ini kita sebagai seorang muslim harus meyakini 6 hal yang tadi, yang mana dalam hal ini akan membuktikan, meningkatkan keimanan kita melalui kalimat ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perintah ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala bagi setiap manusia, khususnya bagi kita sebagai umat muslim, maka tujuan pada akhirnya dari perintah itu adanya kalimat takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dan mengantarkan kita sebagai seorang muslim yang tentu muslim yang sejati. Itulah gambaran yang disebut dengan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu sekali lagi dalam hal ini bukan hanya sebatas lisan yang kita ucapkan, tapi keimanan kita harus dibarengi dengan adanya hati dan amal perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.